Halo teman-teman, kenalin nama gue Haida dari Sosiologi Perspektif. Di video ini gue bakal ngebahas soal demonstrasi yang dilakukan oleh kurir Shopee Express di kawasan SCBD Jakarta Selatan. Pada tanggal 16 September tahun 2022 telah terjadi sebuah demonstrasi yang dilakukan oleh para kurir Shopee Express di kawasan SCBD Jakarta Selatan. Demonstrasi tersebut dilakukan sebagai protes dari penurunan upah dan juga peniadaan pemberian insentif kepada mereka. Sebelumnya, mereka mendapatkan penghasilan sebanyak 115.000 apabila mereka berhasil mengirim 35 paket pengiriman. Akan tetapi, di saat peniadaan insentif ini membuat upah mereka menjadi turun menjadi 75.000 meskipun mereka telah mengirim 35 pengiriman paket. Ya, tentu hal ini membuat mereka berdemo di kawasan SCBD. Pihak Shopee merespon tindakan tersebut melalui Chief of Public Affairs mereka, Radinal Prawinata. Beliau menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan Shopee murni merupakan sebuah tindakan efisiensi biaya operasional mereka. Karena pada catatan finansial kuartal 1 tahun 2022, perusahaan induk Shopee C Group mengalami kerugian sebanyak 931 juta dolar atau 13,9 triliun rupiah. Hal ini disebabkan oleh buruknya kinerja Shopee di beberapa negara. Tentu untuk menaikkan nilai pendapatan, tindakan ini pun dilakukan untuk kemandirian dan juga kestabilitasan perusahaan Shopee di tengah ketidakkaruan perekonomian global. Pihak Shopee pun memberikan uang pesangon kepada karyawan yang terkena PHK dengan membayar uang gaji selama 1 bulan dan juga memberikan asuransi kesehatan sampai akhir tahun 2022. Radinal menyatakan bahwa apa yang telah dilakukan Shopee ini tidak akan mempengaruhi kualitas pelayanan Shopee, baik itu kepada penjual dan mitra UMKM dan juga pembeli. Pil pahit tentunya dirasakan oleh karyawan biasa. Apa yang dilakukan oleh Shopee dengan menggait atensi pengguna pure untuk meningkatkan profit mereka. Contoh misalkan Shopee akhir-akhir ini jor-joran bakar duit seperti memberikan voucher, cashback, dan gaji ongkir, yang mana hal itu dapat menyebarkan bubble brush. Yang mana hal ini dilakukan oleh para pemangku kebijakan ataupun elit-elit Shopee saja, dan para yang karyawan biasa ya mereka tidak punya hak buat membuat peraturan itu. Pada fenomena ini kita dapat lihat dari perspektif struktural smart yang menyatakan bahwa hukum berfokus pada dinamika sistem kapitalisme. Dalam perspektif ini, kapitalis secara tidak langsung mengendalikan suatu kebijakan, tetapi mereka diuntungkan secara berkelanjutan. Para kapitalis seringkali diuntungkan dari kebijakan atau regulasi yang dibuat oleh suatu negara, misalnya dalam hukum properti. Nah, para pekerja kelas bawah ataupun buruh, mereka sangat rentan untuk dieksploitasi dan terabaikan jaminan keamanan yang kerja mereka, yang contohnya adalah upah. Kemudian di sisi lain, kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM dinilai sebagai sebuah hal pembenaran untuk para kapitalis dapat memotong upah gaji para yang karyawannya. Lantas, apakah yang kondisi ini dapat diwajarkan dengan dari sistem ekonomi? Marx dengan jelas menolak, karena ini merupakan indikasi adanya keberadaan sistem kapitalisme di dalam masyarakat kita. Kapitalisme bukan hanya sistem ekonomi, melainkan sistem politik yang mana di dalamnya ada keberlangsungan kekuasaan dan proses eksploitasi kerja. Pekerja dalam hal ini dilihat sebagai komoditas saja, bukan hanya makhluk sosial. Mereka dapat diganti dengan pekerja-pekerja yang lainnya, dan loyalitas mereka pun hanya dibayar dengan seupah pesangon. Tentu guys, itu sangat parah sekali, yang mana hal ini sangat mencerminkan proses dehumanisasi dalam sistem kapitalisme. Sekian yang dapat gue sampaikan. Gue ucapkan terima kasih yang udah ngeliat, dan jangan lupa untuk tetap pantengin video terbaru. Gue Haida dari SP. Bye bye, thank you.